Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Patriot Football lagi. Ada berita terbaru tentang Timnas Indonesia hari Senin pagi 22 Juli 2024. Dan di channel ini kalian akan menikmati konten Timnas Indonesia dan berita terbaru tentang Timnas Indonesia disertai dengan bumbu-bumbu humor yang bikin kalian seru nontonnya. Dijamin, beda banget dari channel yang lain. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Alhamdulillah kabar baik untuk Timnas Indonesia. Guncangkan Eropa. Nilai jual pemain-pemain Timnas Indonesia yang berkarier di Eropa meroket. Justin Hubner naik 2 kali lipat. Apakah bakal pindah klub lain? Begini penjelasannya. Gacor, mental baja. Jay Itzes pastikan Timnas Indonesia tak gentar bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia tim kuat, kita bermental baja dan kita akan libas habis semuanya, ujar Jay Itzes. Begini penjelasannya. Wow, ini dia statistik Cerus Margono di sepanjang musim 2023 sampai 2024. Apakah layak jadi opsi Timnas Indonesia untuk membela di Piala AFF 2024? Begini penjelasannya. Gokil, Calvin Verdonk mendadak banjir nama panggilan baru dari netizen. Ada yang ngaku-ngaku jadi saudaranya Calvin Verdonk. Begini penjelasannya. Gacor, ada kejutan besar lagi. Erick Thohir akan naturalisasi Emil Audero, kiper Inter Milan Liga Inggris untuk Timnas Indonesia. Makin gacor aja nih kiper-kiper di Timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Respect banget. Mantan striker naturalisasi Timnas Indonesia jual rumah di Surabaya, ada janji yang harus ditepati. Begini penjelasannya. Wow, super duper sensasional. Indra Syafri bikin pelatih Timor Leste U19 terkagum-kagum dengan Timnas Indonesia U19. Begini penjelasannya. Gacor woi. Iqbal Gwijangga, mesin gol tempur Timnas U19, memiliki firasat gol yang sangat bagus walaupun posisinya sebagai back di Timnas Indonesia. Iqbal menjadi top scorer di Piala AFF U19 2024. Begini penjelasannya. Lagi dan lagi gacor. Cetak gol lagi untuk Timnas Indonesia U19. Kader Arlback Timnas Indonesia ini dedikasikan golnya untuk masyarakat Indonesia dan keluarganya. Begini penjelasannya. Sebelum pembahasannya dimulai, tolong bantu subscribe dan like channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru tentang Timnas Indonesia.
Nilai jual pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa meroket. Justin Hubner hampir 2 kali lipat, bakal pindah klub kah? Bursa transfer musim panas sudah dibuka sejak beberapa waktu lalu. Perubahan harga pasaran pemain ikut berubah sama seperti pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa. Saat ini jumlah pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri makin banyak. Beberapa di antaranya bahkan berkompetisi di liga-liga top. Jay Itzes misalnya dipastikan melanjutkan kariernya bersama Venezia di Serie A, kasta tertinggi Liga Italia. Kemudian ada Justin Hubner yang berpeluang menembus skuad utama Wolverhampton Wanderers selepas kontrak peminjamannya di Cerezo Osaka diterminated. Kemudian ada Calvin Verdonk, bek sayap NEC Nijmegen yang kembali berlaga di Eredivisie, top tier di Liga Belanda. Lantas, berapakah taksiran harga pasaran pemain-pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa? Dalam update terbaru di laman Transfermarkt, Justin Hubner saat ini ditaksir memiliki nilai pasaran mencapai 350.000 euro atau 6 miliar lebih. Jumlah ini naik hampir 2 kali lipat. Sebelumnya Justin Hubner memiliki harga pasaran senilai 3,5 miliar. Tampaknya penampilan ciamik di timnas Indonesia membuat harganya meningkat. Belum diketahui apakah Wolverhampton Wanderers bakal meminjamkannya lagi ke klub lain atau tidak, namun Kapten Wolves U23 ini diyakini memiliki masa depan cerah. Sementara itu, Marcelino Ferdinand tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Sejak Mei 2023, harga pasarannya masih sama, yakni 300.000 euro. Adapun pada awal 2023, harga pasarannya mencapai 225.000 euro, kemudian naik menjadi 300.000 euro selepas ia bergabung dengan KM SKD Inze. Sama seperti Justin Hubner, harga pasaran Nathan Chu Aon berada di angka 350.000 euro. Taksiran sebesar ini masih sama seperti Desember 2023, yang artinya tidak akan perubahan signifikan. Nathan Chu Aon berstatus pemain Swansea City. Ia memiliki kontrak hingga 2026. Kabarnya, Nathan tengah didekati oleh tim Liga Spanyol, Cadiz. Elkan Bagot jadi pemain paling stabil dalam daftar ini. Sejak mengantongi kontrak profesional, bek jangkung Ipswich tahun ini memiliki harga pasaran mencapai 250.000 euro. Musim lalu bermain di Bristol Rovers sebagai pemain pinjaman, Elkan Bagot tampaknya bakal kembali dipinjamkan ke klub lain. Jay Itzes pastikan timnas Indonesia tak gentar bersaing dengan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek timnas Indonesia Jay Itzes memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tak akan gentar menghadapi tim kuat di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jay Itzes menjadi salah satu pemain yang berhasil membawa tim merah putih melaju ke putaran ketiga. Setelah memastikan melaju ke putaran ketiga, tim asuhan Shin Tae-yong harus menghadapi situasi yang berat. Pasalnya, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan tim berat. Timnas Indonesia bergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Melihat hasil undian ini, Jay Itzes pun mengakui bahwa timnas Indonesia bergabung dalam tim sulit. Untuk itu, saat undian timnas Indonesia, mereka mendapatkan lawan-lawan kuat di Asia seperti Jepang hingga Australia. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir dengan negara-negara yang memiliki peringkat terendah di peringkat dunia, ujar Jay Itzes. Untuk itu, pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut menilai bahwa grup C ini akan menjadi tantangan yang indah. Bagi kami ini adalah kesempatan baru untuk mengangkat nama Indonesia, kata Jay.
Kami melihatnya sebagai tantangan yang indah, tegasnya. Ia tak gentar meski harus melawan tim sekuat Jepang, Australia, hingga Arab Saudi nantinya. Tujuan kami jelas, tetapi kita lihat saja sejauh mana kami bisa melangkah, tuturnya. Statistik Cirus Margono di sepanjang musim 2023/2024 layak jadi opsi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan pada jadwal yang padat di sepanjang 2024. Bahkan November nanti, ada 2 ajang yang akan dihadapi skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, tim Garuda juga akan berlaga di Piala AFF 2024. PSSI memiliki opsi menarik untuk Piala AFF 2024. Mereka berencana menurunkan para pemain muda di ajang tersebut. Para pemain yang berlaga di BRI Liga 1 pun bisa menjadi opsi paling masuk akal bagi PSSI. Selain itu, ada beberapa pemain keturunan yang juga bisa menjadi opsi Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Misalnya sosok Cirus Margono. Kiper keturunan Amerika Serikat itu memang sudah memegang paspor Indonesia setelah menjalani sumpah beberapa waktu lalu. Cirus Margono bermain untuk Panathinaikos B di sepanjang musim 2023/2024. Penampilan Margono cukup lumayan meski ia tak melulu menjadi pilihan utama. Cirus Margono tampil 8 kali bersama Panathinaikos B di musim 2023/2024. Dari 8 pertandingan itu, Margono kebobolan 12 kali. Selain itu, Cirus Margono pernah sekali mencatatkan clean sheet di sepanjang musim 2023/2024. Sampai saat ini, Cirus Margono masih berstatus tanpa klub. Penjaga gawang bertinggi 191 cm masih mencari klub baru sebagai persinggahan anyarnya. Beberapa klub sempat dikaitkan dengan Cirus Margono, termasuk klub-klub yang berasal dari BRI Liga 1. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk mendadak banjir nama panggilan baru dari netizen Indonesia di media sosial. Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain abroad Timnas Indonesia yang menjalani laga pramusim 2024/25. Verdonk ikut ke dalam skuad NEC Nijmegen yang terbang ke Austria untuk menjalani laga pramusim. NEC Nijmegen pun berhadapan dengan Hertha Berlin pada Sabtu 21 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat kemarin. Calvin Verdonk juga sempat menjadi starter pada laga yang berlangsung seru tersebut. Bahkan di antaranya banyak netizen yang memberikan nama panggilan baru untuk Calvin Verdonk di kolom komentar, yakni menuliskan komentar yakni Lo Opi, Papi Lo Opi, maupun Mas Lo Opi. Lo Opi sendiri merupakan salah satu nama karakter dalam kartun Pororo, di mana tokoh tersebut disebut mirip dengan wajah Verdonk. Erick Thohir buka peluang naturalisasi Emil Audero untuk Timnas Indonesia, tapi enggan memaksa. Ketua PSSI Erick Thohir membuka kemungkinan untuk menaturalisasi kiper Inter Milan, Emil Audero, untuk Timnas Indonesia. Namun, pria yang juga Menteri BUMN itu enggan memaksakan. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir bertemu dengan Emil Audero. Pria berusia 53 tahun itu mendukung karier sang kiper yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat tersebut. Tidak, saya berbicara bahwa kami tetap terbuka. Tapi kami tidak mau istilahnya memaksakan, ujar Erick Thohir. Tetapi mereka ingin membela merah putih, itu yang kami harapkan. Silakan cek para pemain yang ada di Timnas Indonesia.
Jangan ada stigma pemain bayaran, tutur Erick Thohir. Mereka semua mau membela merah putih. Bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada lagi bayar-bayaran, semua transparan, dan semua ingin membela merah putih, imbuh Erick Thohir. Emil Audero sedang menjalani peminjaman di Inter Milan dari Sampdoria. Penjaga gawang berusia 27 tahun ini pernah menjadi langganan di timnas Italia Junior, tapi belum pernah dipanggil ke timnas senior. Penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero, menjadi salah satu pemain top Eropa yang menolak tawaran memperkuat timnas Indonesia. Padahal sebetulnya dia tercatat lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mantan striker naturalisasi timnas Indonesia jual rumah di Surabaya, ada janji yang harus ditepati. Mantan penyerang timnas Indonesia, Christian Gonzalez, memutuskan untuk menjual rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Keputusan itu diambil Gonzalez karena ada sebuah janji yang harus ia tepati. Dilansir bolasport.com dari akun Instagram pribadinya, Gonzalez terpaksa menjual rumahnya itu bukan karena kebutuhan uang. Ia mengatakan bahwa hasil penjualan rumahnya itu akan dibuat untuk membangun sekolah sepak bola di Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu ingin sekali membantu agar sepak bola Indonesia bisa lebih maju. Terlebih ia menyadari bahwa perjalanannya menjadi pesepak bola profesional berjalan mulus. Kesuksesannya menjadi pesepak bola profesional itu berkat kinerja ayah kandungnya. Pria berusia 44 tahun itu kini tinggal mewujudkan mimpinya yang sudah lama ia inginkan. Salah satu caranya dengan menjual rumahnya di Surabaya. Ia berharap agar rumahnya itu bisa segera laku. Setelah mimpi almarhum papa saya terwujud untuk menjadi pesepak bola yang sukses, kini saatnya mewujudkan mimpi saya. Saya ingin membuka sepak bola terbesar se-Indonesia, kata Gonzalez. Indra Syafri bikin pelatih Timor Leste U19 terkagum-kagum. Duel penentuan klasemen akhir grup A Piala AFF U19 2024 akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa 23 Juli 2024. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan bersua Timor Leste U19. Timnas Indonesia U19 sudah mengemas 6 poin hasil 2 kemenangan. Sedangkan Timor Leste U19 baru meraih 3 poin karena meraih 1 menang dan 1 kalah di grup A Piala AFF U19 2024. Kini laga ini akan jadi penentuan juara grup. Menariknya, pelatih Timor Leste U19, Eduardo Pereira, rupanya menaruh kekaguman pada sosok Indra Syafri yang notabene adalah pelatih Timnas Indonesia U19. Ketika 2013, saya pernah ada di sini. Saya bertemu Indonesia di semifinal. Ketika itu saya pernah bertukar pikiran minta informasi bagaimana cara mendapatkan sepak bola dengan pemain akademi, ungkap Eduardo Pereira. Jadi orangnya sangat baik dan memberi masukan kepada kami. Meskipun berbeda negara, tetapi kami sesama pelatih selalu saling memberi ilmu. Imbuh pelatih berusia 52 tahun itu. Indra Syafri adalah seorang pelatih yang dianggap pemimpin dan seorang bapak di dunia sepak bola. Dia memegang khusus pemain muda yang sangat bagus, ungkap Eduardo Pereira. Top scorer Piala AFF U19 2024, Iqbal Gwijangge sudah firasat mau cetak gol. Iqbal Gwijangge bukanlah seorang striker, dia berposisi sebagai back. Namun posisi sebagai pemain belakang itu tidak lantas menghalanginya mencetak gol. Dia kini jadi top scorer Piala AFF U19 2024.
Terbaru, Iqbal menyumbang 1 gol saat Timnas Indonesia U19 menang 2-0 atas Kamboja dalam matchday kedua grup A Piala AFF U19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Dia mencetak gol setelah sebelumnya Kadek Arel yang juga seorang bek mencetak gol pada menit-menit ke-71. Gol Iqbal sendiri lahir di menit ke-86. Keduanya lahir dari skema tendangan sudut kaki kiri Caviatur Rizky. Sebelumnya, Iqbal sudah menyumbang 2 gol saat Timnas Indonesia U19 sukses menang 6-0 atas Filipina di matchday pertama Piala AFF U19 2024 17 Juli 2024. Situasinya sama, yakni mengandalkan umpan silang yang diselesaikan dengan sundulan. Sebagai bek, Iqbal tentu dibekali kemampuan membantu serangan dalam situasi bola. Dia rupanya sudah firasat akan mencetak gol dan itu menambah kepercayaan dirinya untuk melakukan tugasnya di Timnas Indonesia U19. Kadang juga ada feeling sebelum pertandingan, tapi saya hanya melakukan tugas saya. Yang paling penting clean sheet, jangan kebobolan, dan kami main saja sesuai yang kami bisa lakukan tugas kami. Insya Allah menurut saya hasilnya akan mengikuti, ucapnya. Cetak gol lagi untuk Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2024, Kadek Arel dedikasikan untuk masyarakat Indonesia dan keluarga. Gol pertama, Garuda Muda tercipta lewat sundulan Kadek Arel dengan memanfaatkan sepak pojok dari Caviatur Rizky. Hal yang sama terjadi pada gol kedua, bedanya bola diselesaikan oleh Iqbal Gwijangga di menit ke-86. Kadek Arel sendiri enggan jemawa dengan keberhasilannya mencetak gol. Dia merasa rekan-rekan setimnya juga memiliki kontribusi penting untuk membawa timnya meraih kemenangan. Gol itu adalah berkat kerja keras sesama pemain. Saya dapat umpan corner juga dari Caviatur dan kebetulan saja saya dapat posisi di atas. Astungkara, ujar Kadek Arel. Semoga ini menjadi motivasi saya selanjutnya untuk bisa membantu tim lebih baik lagi, ucap gelandang Timnas Indonesia U19 itu. Pastinya kita akan selalu evaluasi dan bermanfaat untuk pertandingan selanjutnya. Semoga bisa meraih kemenangan lagi di pertandingan selanjutnya, imbuhnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung kami, ucap pemain bernomor punggung 4 di Timnas Indonesia U19 itu. Karena tanpa kalian kami tidak bisa apa-apa dan kami bisa mendapatkan 3 poin lagi. Tidak lupa juga kepada keluarga saya dan teman-teman terdekat saya yang sudah mendukung saya, ujarnya.